ada avokat ya. Misalkan ini contohnya nih, coba klik salah satu ini linknya. Ini kalian ntar dari link apa namanya Google Sheet-nya itu pilih yang avokat ya, terus kalian pilih kamar berapa ntar. Silakan ini klik linknya. Sorry. Yang ini nih, avokat pilih yang ini, misalkan nomor. Nah, terus ini kalian download nih. Kalian download. Oke, buka di Google Earth-nya. Nah, satu dong lagi sebentar ya. Cari yang 2 titik biar enak jelasin. Itu ini. Nah, ini nih. Jadi ini salah satu contoh avokat ya. Misalkan apa namanya? Kan avokat ini dikerjakan oleh tim operation. Jadi ketika ada kabel udara yang udah ditarik, kabel udara atau kabel tanam yang ditarik. Nah, itu biasanya yang kabel melintang gini nih ada aja nih, entah kena truk atau apa. Jadi kabelnya putus. Nah, kalau kabelnya putus, kan berarti harus disambung tuh 2 sisi. Nah, kita harus cari kabel jumper kan. Misalkan titik putusnya di tengah-tengah sini, mana nih? Ini titik putusnya di tengah-tengah ini nih. Misalnya ini titik putus. Nah, ntar tim operation tuh biasanya nyari pol terdekat tuh, biar bisa disambung. Jadi ntar makanya di sini tuh ditaruh apa namanya? Ini kan ada pol nih. Nah, mereka masang JC di sini sama di sini kan. Join cluster kemarin buat kabel disambung. Nah, biasanya mereka ntar narik kabel jumper juga nih buat nyambungin kabel yang putus. Putus kan, nih kabel merah nih kabel jumpernya. Jadi gini ntar. Ini kabel hijaunya abaikan aja, maksudnya sorry. Kabel ICC-nya kan gini tadinya. Warna hijau nih. Ini ya. Ini kabel warna hijau. Terus putus kan kabelnya kan. Jadi kan kebagi 2 kayak gini. Ini putus di sini, terus ada lagi putus di sini kan. Kebagi 2 gitu kan, kayak putus tali biasa kan. Nah, buat nyambung ya kan nggak mungkin nih naruh JC di posisi terbang gitu kan. Kita harus nyari JC-nya taruh di tiang. Makanya ini kabel yang putus ditarik mundur nih ke tiang terdekat. Terus ini nih misalkan. Yang satunya lagi juga ditarik mundur dulu nih ke sini. Ke sini. Terus nih yang kabel biru ditarik kabel jumper, JC ketemu JC kan. Gitu. Nah, ini kalau aktual di lapangannya begini. Cuman kalau di dynamic design ntar udah ada otomatis kayak kebangun kabel jumpernya gitu. Sekarang kita coba di connect masternya ya. Nyoba di CM test dulu. Kelihatan nggak? Dynamic design kelihatan ya?
Ingat apa yang pernah terjadi sama itu. Oh, ya. Apa tuh? Apa? Terus butuh koordinat, coba masukin ke sini. Oh, ini gua. Bawah harusnya belum di gua. Nah, ini kabel jumperan nih. Kalian nggak usah bingung ya kalau seandainya nanti si KMD tuh kayak cuman kabel gini doang. Nah, itu kalian tinggal tambahin di sini aja nih buat nyari koordinatnya. Ini berarti sama aja kabel jumper kan. Misalkan yang kalian nanti download tuh nggak ada gambar tiangnya gitu, nggak ada gambar JC-nya. Nah, coba. Ini bentuknya kita. Layar. Ini kan posisinya kebetulan emang nggak ada call kan. Nah, saya gambarin dulu nih call-nya. Tweet gua. Oh, ini udah ada kok. Sorry. Ini udah ada nih call-nya. Cuma tadi ke ya berarti. Nah, lihat ya. Ini kan posisinya putus nih. Crossing. Nih, dari kiri ke kanan ya. Cuman di dynamic design-nya pasti beda nih sama jalur kabel kalian, nggak apa. Yang penting kan kalian udah tahu nih, si kabelnya emang putus. Perlu tarikan kabel jumper di titik kiri sama kanan. Pasti yang putus tuh ada sambungannya di titik kiri sama kanan kan. Nah, ini caranya gini. Di kabel yang ini, ntar kalian cek dulu ya. Biasanya tuh kabelnya itu numpuk. Apa namanya? Ini kan cuma satu kabel, ada yang dua kabel, tiga kabel. Nah, itu kalian potong semua ya. Ini diklik di bagian sini, cuman kalian kliknya bagian kabel, jangan tiang. Ini kan ada dua nih, kalau saya klik kanan nih ya, poles dan kabel ya. Kalian pilih yang kabel. Nah, ini pilih yang kabelnya saya edit table dulu ya. Kabel editable, klik kabelnya, klik kanan, kabel pilih yang, terus actionnya pilih yang split kabel connection insert splice atau splitter ya, splitter. Nah, ini udah tanda plus sama gunting, kelihatan ya. Nah, kalian gunting nih ketika nih, sebentar, ininya belum nyala. Udah belum ya? Oh, udah snap. Nah, sampai nol kayak gini nih. Ini kan kalau kayak gini plusnya kecil ya. Ini kalau di sini nih, tuh di sini pasti plusnya kecil kan. Dia kalau plusnya di bagian pol bisa gede nih. Nah, kelihatan nggak gede tuh? Jadi gede kan? Klik sekali coba. Nah, udah tuh muncul yang sebelah kiri nih. Kalian pilih split. Ini kan. Nah, ini keterangan-keterangan ini. Ini nama kabelnya. Nah, ini koneksinya JC24. Nah, di sini ini tuh kalian ganti ntar nama JC-nya. Tadi tuh kabelnya warna ungu. Kalian ingetin aja ntar. Bisa ada keterangannya. Itu kabelnya tuh kalau ungu 24 core, biru 48, hijau 96. Cuma ntar tanpa harus ingetin sih, kalian klik kabelnya, ada keterangan kabelnya sih. Ini JC 24 core. Nah, komponen tab-nya kalian ganti nih ntar. Jadi JC 24. Nah, udah nih.
Ini semuanya JC24 kabel connection. Nah, tadi penamaan kabel jumper otomatis jadi kayak gini nih. Stack 1 internal udah execute, kalau udah kayak gini kill execute. Terus yes. Bentar, begini. Oke, connect. Nah, tungguin dulu. Nah, accept. Tuh. Nah, coba sekarang klik. Nah, ini udah ada nambah kan? Ada closure JC24, ada pole, ada kabel, sama kabel hashtag 1. Nah, ini kabel yang ini biasanya kabel yang aslinya tuh 12. Nah, kabel hashtag 1 tuh pasti berubah jadi yang sebelah kiri nih. Berubah. Jadi putus kabel lah ya kan. Cuma kan tadi di gambar JC-nya ada 2 kan. Karena JC-nya ada 2, kalian harus potong yang ini juga. Tadi kan kalian udah potong yang kanan tuh. Yang sini kan kalian udah potong nih tadi. Nah, sekarang mau potong yang sebelah sini nih. Kayak tadi caranya. Di layar, kabelnya di table. Pilih yang kiri kanan. Si kabelnya nih, action. Ini sorry, di sini kalau kalian klik kan bakal ada nongol tuh. Pilih yang kabel. Terus action. Split kabel connection. Terus ke tanda. Ini lagi nih sampai ada tanda plusnya gede. Klik sekali. Nah, muncul pilihan split, klik sekali. Lalu ininya kalian ubah lagi nih JC 24 core. Ini ganti JC 24 core, join 24. Dan execute. Ini yes. Oke. Nah, tinggal tunggu dulu. Ini set. Oke, udah selesai. Jadi berubah namanya. Ini dia 12 hashtag 1, yang ini jadi si kabel jumpernya. Hashtag 1 ini namanya kabel jumper. Ada 2 JC kan jadinya. Nah, ini kalian sebenarnya udah, kalau kayak gini udah otomatis berubah jadi main core udah otomatis. Kalau mau ngeliat main core tuh dari sini sebenarnya. Si kabel ini open connection sheet. Nih, kita lihat posisinya tuh tadi kabelnya kan ini nama kabelnya. Ini sebenarnya buat pembelajaran berikutnya sih, cuman saya kenalin di sini dulu aja dasarnya dulu. Ini nama kabel. Nah, ini titik awal, ini titik akhir kayak kemarin saya jelasin. Nah, ini nama kabelnya kan berarti kita lihat ini penyambungnya di mana nih? Nama tiangnya tuh apa nih? 23C917. Coba ya. Kita buktiin. Gimana nih? Oh, ini nggak sama nih. Oh, ini ada yang salah nih. Nanti aja nih kalau soal main core. Cuman harusnya gini sih. Ini kan kabelnya udah ke join, ke putus. Terus ini open cut-nya tuh di JC ini kan. Nah, ini udah otomatis kesambung nih. Sisi kiri ini kabel yang fluid 12 hashtag 1. Nah, sisi kanannya ini loh, fluid 12 hashtag 1 ketemu hashtag 1. Nah, ini main core nih udah otomatis kesambung nih. Nah, main core namanya ini buat proteksi OLT fluid 12. Ini kan, ini tube 1 sampai tube 3. Udah kesambung full karena kalau ini fitur otomatisnya si dynamic design, kalau ada evocat main core juga otomatis. Ini kemarin saya jelasin kan, si JC itu kayak kalau digambarin di sini visi. Kalian udah yang pernah lihat atau udah install Visio belum sih pas kuliahan? Belum ya, belum ada. Ntar kita kasih juga. Mas sekarang belum sih, kalian belajar yang evocat dulu aja bertahap. Soalnya ini kalau udah nguasain yang relokasi sama evocat, buat masukin dynamic design baru kita ajarin soal main core-nya lagi. Ini biar ngerti konsep dari si FO-nya dulu aja. Contohnya gini. Nih, kemarin kan saya udah jelasin ya, kabel tuh
line. Kabel kan kabel lurus ini misalkan terus ini elips. Musik dulu ya. Nah, ini kan kabel EVO yang kemarin saya tunjukin warna hitam tuh ya. Nah, itu dalamnya kan ada core tuh. Ada tube dulu kan dibungkus. Ini berarti kan ada 3 tube ya. Ya kan? Ini saya ubah nih warnanya gitu. Ini tube 1 warna merah misalkan. Tube. Ini ada warna kuning. Ini warna biru. Nah, di dalam tube ini kan ada di dalam itu ada kebagi 8 core kan. Berarti mana ya? Merah 8 core. Tube 1 sama dengan 8 core. Ini yang kuning, tube 2 8 core. Kita kirim dulu. Nah, ini tube 3 dengan 8 core juga. Ini kabel 24 ya contohnya ya. Kalau kabel 48 kan ada 6 tube, 1 tube 8 core. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan ada kalian kerja di luar tuh nggak semuanya sama. Itu tergantung pabrikan si perusahaannya masing-masing. Kayak beli tower order ke apa namanya pabrikan kabelnya kabel 24 core, satu tube 8 core. Misalkan kalau Telkom ordernya kabel 96 core, cuman tube-nya satu tube-nya 4 core, itu juga bisa. Nah, kalau beli tower standarnya satu tube-nya 8 core. Gitu. Ini biasanya tergantung request dari si ISP-nya ke fabrikator si kabelnya. Ini kan kabelnya ini begini ya. Nah, tadi kan ada putus kan. Kalau putus bahkan di tengah-tengah, itu ada JC itu di sini. Yang anggaplah saya bilang nih join closure. Join closure. Saya gambarin dulu join closure. Yang udah posisi kebuka ya. Copy. Ini gambar join closure. Nah, ini anggap aja di tengah-tengah nih, sini kan. Terus tadi kabel putus kan, kabelnya mau disambung pakai join closure kan. Nih, sini. Ini kan join closure nih. Nah, ntar kabelnya si tube ini masuk ke join closure nih. Dia kayak punya slot itu buat nyambungin di sini. Ini ada kotak. Ini saya gambarin di DD nih. Sorry, kayak analogikannya kayak di DD ya. Ini saya gambar kotak lagi. Ini udah dalam join closure ya. Ini ntar si kabel-kabel tube ini masuk ke sini nih. Cuma posisinya udah dalam mainannya core. Ini kan masih tube ya. Ya, ini. Oh, tube-nya masuk, sambung. Nah, sebenarnya kalau evokat tuh idealnya join lurus kan. Tube 1 ketemu tube 1. Nih, join lurus, tube 1 ketemu tube 1. Tube 2 ketemu tube 2, tube 3 ketemu tube 3. Kan nyambung ini nih, pokoknya si tengah-tengahnya tuh ada titik sambungnya tuh di sini si. Nah, disambungnya itu kabel yang core putus ada namanya splicer. Udah pernah belajar belum yang Telkom? Udah pernah belajar pakai ini belum? Sekali. Udah ya? Iya udah. Si ya save.
Nah, kalau kalian sempat make, nah ini kan yang warna kuning tuh sebenarnya bungkusnya, iya entah Pescore, apa namanya, bungkusnya si core yang tup itu kan, core 1. Kayak ntar di join ada kayak si apa namanya, selang pelindung gitu kan buat di sininya join kan. Itu ntar ya, tup 1 join 1 kalau evokat gitu kan. Core 1 core 1 dalam tup 1 core 1 join lurus. Nah, ntar kalau dalam posisi main core itu kan masih gampang ya lurus. Nah, eh, apa namanya, ntar kita nemuin nih nggak harus yang join lurus, bisa jadi disilang kayak ini ntar kabel 4 ke 8 misalkan, ini pakai tup 4, terus ini tup 5, ini tup 6, nah itu 4 nih, 4 tup 4 ketemu tup 1 bisa jadi, atau tup 4 ketemu tup 3 gitu. Ntar kalian tugasnya tuh begitu, ngecek input main core dari file Visio ini ke dynamic design. Nah, kalau ini kan kita masih join lurus, masih gampang. Nah, kan ada penamannya juga nih, seksi PLT, ntar dinamain ini kebutuhan core 1 core 2 nya buat link apa sih gitu. Ini nama linknya tuh ini usage-nya gitu. Nah, sekarang kan udah nih, kalian hari ini latihan masih di CMTS buat evokat ya. Ini biar adil saya bagi aja ya. Apa namanya? Lupa. Terus Adel. Hafiz. Hafiz apa Hafiz sih panggilannya? Hafiz apa Hafiz panggilannya? Bebas gimana? Siapa? Zainun ya. Zainun. Panggilannya kalau Zainun bener ya? Terus Rangga Raka. Ini Rangga Adit. Ryan. Satu lagi siapa lagi? Sorry lupa. Hah? Yasir. Kamu yang lu yang di Aceh itu ya? Apa namanya, keluarga aman tapi? Buat di kampung aman. Ini yang kabupatennya yang parah. Yasir ya? Iya. Ini ya. Kalian ngerjainnya dari bawah aja ya. Soalnya yang atas-atas tuh takutnya udah dibikin. Yang dari bawah belum. Kalau yang kemarin masih ada yang ini nggak? Ada yang belum nggak? Yang belum Belum paham gitu. Enggak, yang bikin tren. Mau nanya saya deh, Pak. Kan misalkan coverage-nya kan ada yang satu ke atas, arah HP, yang satu ke bawah, bisa samping. Nah, berarti itu bikinnya satu-satu atau digabung? Sesuai ininya. Coba contohnya apa? Tampil KMZ itu coba nih. Jadi sesuai misalnya yang di plan kartunya. Nah ini di satu-satu aja nih sesuai jalurnya. Coba dimatiin dulu semuanya. Nah kalau misalnya yang paling atas ini, nah ini begini kayak gini nih, ikutin ini. Oh gitu ya. Terus yang kedua, coba dulu. Nah ini baru bisa yang ke kanan, yang ketiga. Nah bikinnya sesuai ini, sesuai yang di KMZ-nya, evokat-nya. Jadi 3 kali narik nih, 3 kali bikin gambar. Itu kan udah satu, nanti gabungnya ke handphone. Coba lihat yang ini. Iya, yang terakhir ini ujung ini. Terbebas kalau misalnya yang garis ini mau bikin dari atas dulu atau mulai dari sini ke atas atau dari atas ke bawah bebas. Cuma harus ikut ini. Plan-nya. Apa namanya? Ntar misalkan ada satu titik yang kayak tadi, satu titik doang nih, evokatnya ternyata satu tiang doang, gini doang. Ya udah kalian cutnya 1 kali aja.
nggak diajarin ya satu kata, jadi nggak usah bingung. Nah terus kalau kalian ternyata bingung juga, nanya-nanya di grup juga nggak apa-apa. Mau nanya mau di grup mau di japri di WhatsApp, santai aja itu grupnya mah. Nggak ada Pak Hafid. Biar nggak bingung yang dibikin meter ya. Hmm, Satu kan. aja. Ya daripada taruh di meter kan. Mau kalau lu bikin sini ke kiri kan salah tuh. Atau sesuai satu dulu iya. Kalau misalnya warnanya dibedain gitu Bisa. Jadi tinggal dipilih kanan ya tempatnya. Ganti warna. Properties kan kita pilih warna. Nanti yang udah ditandin aja warna hijau ya. Yang ini. Udah ya. misalnya tadi sini kan dari bentuknya dia bisa 48 berarti semuanya gitu kan. Ya kalau Evocat gitu, kabel putus semuanya. Padahal kan Evocat udah termasuk, kalau Evocat udah termasuk tebel ya. Cuma namanya kena truk pinggir jalan. Ya kalau kalian sempat tahu masalah mahasiswa UB yang kena leher itu proses sekunder kantor sini kan, itu kayak gitu. Efeknya begitulah. Yang internet di rumah itu DW kabel ini. Kalau yang perumahan tuh kabel DW, mereka kalian sih mulai tipis doang tuh, itu sih 2 per 4 doang. Kalau ini kabel Kabel besar tuh memang kena kejepret sakit. Makanya lebih disarankan tuh sebenarnya kalau LAN tuh kabel dalam ducting. Cuman emang harganya lebih mahal dari sisi ISP ya. Bentar buat yang main-core mungkin bisa jadi belajar sampai sana kalau emang ini main-core selesai. Bisa jadi maksudnya belajar sampai bener-bener bikin biokinya begini kalau kalian lihat di layar tuh. Ada yang apa namanya? Lihat jumlah galiannya semuanya. Nah, kalau yang QC tuh kalian ntar lebih mainnya ke topologi nih, nge-remote switch buat ngecek semuanya, lebih ke IT lah gitu sih, sama pengujian switch-switchnya. Nah itu jujur kalau dari saya tuh yang soal QC ini baru cuman sekedar view doang. Kayaknya ntar Pak Hafid bakal ngasih tim buat ngajarin ngecek si perangkat-perangkat kita, switch semuanya. Terus CCTV semuanya. Kita kan layanannya ada CCTV, switch-nya itu mungkin perangkat-perangkat aktif hasil dismantelan tuh kalian bakal cek. VSAT, modem-modem VSAT, kemungkinan itu sih. Kalau yang tim main-core tuh nanti ya ini pembelajarannya kalau udah main-core selesai mungkin tambahan-tambahannya ada kredit APD kalau seandainya udah selesai si main-core-nya itu, bikin APD biokinya ini. Cukup ya? Coba dicoba dulu aja. Kalau mau nyoba yang relokasi juga silahkan, masih yang mau belajar. Kalau mau relokasi bosen nih, itu doang ya, ada Evocat, silahkan. Dan stop menit rekamannya. Nanti lihat di YouTube. Itu di YouTube juga ada yang rekaman batch 1, tonton aja. Kalau ini kan sekarang nih. Kita naruh di YouTube biar viewersnya banyak.